Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 Anggrek 1 akan menampilkan video mengenai pembuatan sintesis protein. Saya Bintang Fatul Panjaitan sebagai sutradara, saya Rafa Renza sebagai narator, Saya Bagas Adi Praga sebagai kameramen. selamat menyaksikan. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus menghirup protein? Protein memainkan peranan penting dalam sistem tubuh kita, seperti transportasi zat, pembentukan enzim, sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itu, tubuh kita memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein merupakan proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dengan 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada saat transkripsi adalah adenin DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin DNA berpasangan dengan adenin mRNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin mRNA. Dan sitosin DNA berpasangan dengan guanin mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengubah bacaan menjadi 5:3. Proses ini yang disebut elongasi. Transkripsi akan berakhir apabila RNA polimerase sampai ke daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung 3 basa nitrogen dikenal dengan istilah kodon. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan pergi ke sitoplasma tempat beradanya ribosom. Hal ini untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan pembuatan protein yang sebagaimana kita ketahui bahwa mereka mengandung 3 pasang basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga yang harus kita ketahui adalah translasi merupakan proses menerjemahkan mRNA menjadi protein, dan juga yang harus kita ketahui syaratnya melakukan translasi yaitu adenin mRNA harus berpasangan dengan urasil tRNA. Urasil mRNA harus berpasangan dengan adenin tRNA. Guanin mRNA harus berpasangan dengan sitosin tRNA. Dan sitosin mRNA berpasangan dengan guanin tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom kecil terikat pada mRNA. Ribosom unit kecil ini bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon UAG, tRNA yang mengandung asam amino metionin dan kodon UAC akan berikatan dengan mRNA. Kemudian setelah tRNA berikatan dengan mRNA, subribosom besar akan datang dan berikatan juga dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi.
Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, aseptor site, daerah P, peptidyl site, dan daerah E, exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino lain akan dibawa rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon, dapat dilihat dari tabel kode genetik. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan masuk ke daerah A, lalu ikatan peptidal akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk dikeluarkan. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA baru. Siklus ini akan berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Antikodon ini dikenal oleh protein sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, otomatis polipeptida akan dirilis dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian video sintesis protein dari kami. Terima kasih. Dadah.